Hai, selamat pagi. Ketemu lagi di dalam Investa News Channel 1 Agustus 2023. Selamat memasuki bulan yang baru, ini 2023 ya, dan Agustus khususnya. Semoga kita semua ada dalam keadaan sehat, tetap semangat, tetap eh, positif thinking ya. Kembali kami akan membawakan materi review saham hari ini ya, dengan didahului dua pernyataan kami. Pertama adalah no conflict of interest atau tidak ada benturan kepentingan, bahwa saham yang kami review ini tidak sedang kami miliki, tidak sedang ada di dalam portofolio kami. Tidak ada benturan kepentingan dalam penyampaian materi ini. Namun tentu saja dengan teknikal yang ada, kemungkinan kami dapat saja masuk dan memiliki saham ini. Pernyataan kami yang kedua adalah pernyataan disclaimer. Demikian pernyataan disclaimer kami. Disclaimer on, trading saham adalah aktivitas bisnis yang berisiko dan dapat mengakibatkan kerugian finansial. Semua data dan informasi yang ditampilkan di sini bukan merupakan ajakan membeli atau menjual. Segala keuntungan maupun kerugian yang ditimbulkan dari penggunaan data dan informasi di sini sepenuhnya menjadi tanggung jawab pengguna itu sendiri. Oke, demikian pernyataan disclaimer kami. Ya, tentu saja kami mengharapkan Anda melakukan riset sendiri, do your own research, dan apa yang kami sampaikan ini boleh diperbandingkan dan juga sebagai perbandingan ya. Jikalau memang ada eh, kesamaan ya dari saham yang kami review ya. Oke, di sini kami menggunakan platform stockbit.com dan tradingview.com ya. Anda dapat saja menggunakan platform yang sama ataupun berbeda. Oke, eh, kita akan lihat terlebih dahulu ya, bahwa eh, kita akan lihat profilnya ya. Lebih dahulu profilnya. Di sini kami memilih atau mendapatkan saham Mayora ya. So, kita akan baca profilnya. PT Mayora Indah Tbk dengan kode saham MYOR. Atau kita baca berikutnya nanti. Mayora bergerak dalam bidang pembuatan makanan, permen, dan biskuit. Perusahaan menjual produknya baik di pasar domestik maupun luar negeri. Perusahaan mulai beroperasi secara komersial pada bulan Mei 1978. Jadi Mayora ini sebenarnya sudah lama berdiri ya, dari tahun 1978, dan bisnis intinya adalah pembuatan dan penjualan atau trading makanan, permen, dan biskuit. Produknya dijual di luar negeri dan di Indonesia ya. Adapun alamannya ada di Jalan Tomang Raya nomor 21 sampai 23 Jakarta. Oke, kita coba lihat dahulu corporate action yang terdekat. Oke, sebelumnya ada pembagian dividen dengan next date tanggal 22 Juni 2023 ya. Tentu saja ini memakai laba bersih di 2022. Oke, sekarang kita lihat eh, laporan keuangannya, khususnya income statement-nya ya. Oke, kalau kita lihat memang di
2022 ada peningkatan laba ya dibandingkan di 2021 ya, dari 1,772 triliun menjadi 2,433 triliun ya. Sekarang kita coba lihat apakah kuartal 2-nya sudah keluar. Oke, ternyata sudah keluar ya kuartal 2 2023 ya. Bahwa di sini ternyata Mayora mencetak laba bersih sebesar 504 miliar ya, naik dibanding kuartal 2 2022 yang sebesar 355 miliar. Dengan asumsi ceteris paribus, tentu diharapkan Mayora akan mencetak laba lebih baik lagi di 2023 dibandingkan dengan 2024. Sorry, 2022. Oke, sekarang kita lihat perbandingannya. Oke, di sini Mayora dibandingkan dengan eh, JPFA, Smart, dan FIS ya oleh Stockbit ya. Oke, sekarang kita coba lihat price earning ratio-nya ya. Oke, kalau kita perhatikan PI-nya untuk disetahunkan ya ada di 22,47 ya, 22,47 ya, termasuk tinggi ya, tapi memang karena eh, produk dari Mayora itu memang eh, ya semacam food and beverage ya, jadi biasanya memang apa PI-nya akan tinggi ya. Namun di sini kita lihat bahwa CPFA juga termasuk tinggi ya, 92,98 ya. Selanjutnya kita lihat juga yang 12 bulan terakhir ya, juga masih tinggi ya, 21,84. Jadi Mayora ini lebih kelihatan menarik kalau untuk ditradingkan karena PI-nya termasuk tinggi ya. Oke. Kalau kita lihat net profit marginnya ya, Mayora mencetak net profit margin sebesar 7,72% ya. Di sini masih lebih baik dibanding yang lain ya. Kemudian kita lihat return on equity ya. Return on equity-nya juga masih lebih baik ya dibanding yang lain dan juga sektor dan industrinya, yaitu sebesar 19,20%. Selanjutnya ya, Mayora ini adalah income stock ya karena rajin bagian dividen atau rutin bagian dividen dengan latas eh, dividen ex date-nya di tanggal 22 Juni 2023 ya. Selanjutnya kita lihat di sini bahwa eh, Mayora ini price-nya untuk 1 bulan ya sudah turun 8,24% ya. Untuk 3 bulan sudah turun minus 4,3% ya. Oke, namun untuk 1 tahun dia sudah naik 22,5% ya untuk harga eh, yang sama ya.
Oke, artinya di sini kita juga sebaiknya untuk trading ya, untuk trading ya, karena harganya sudah turun ya, dan juga untuk yang harga setahun dan 3 tahun ya, Mayora sudah atau masih naik ya. Tadi yang 1 tahun dia sudah turun, masih naik 22,5%, sedangkan 3 tahun dia masih naik 9,38%. Tapi untuk year to date ya, dia eh, turun -2% ya. Oke, kita sekarang lihat cash from operation-nya. 12 bulan terakhir, Mayora ini ternyata mampu menghasilkan kas dari operasionalnya ya, yaitu sebesar 5,9 triliun ya. Hanya kalah dengan Semar ya. Jadi di sini seperti kami sampaikan tadi, Mayora ini bisa untuk pilihan melakukan trading ya, trading ya. Dan secara fundamental Mayora juga masih cukup bagus ya, secara fundamental masih cukup kuat, dan juga dia masuk income stock. Oke, sekarang kita masuk ke teknikalnya ya. Di sini kami menggunakan kanal regresi ya, juga EMA cross, EMA 5 dengan EMA 20 dan relative strength index ya. Di sini juga kami menggunakan Bibo ya, Bibo. Oke, kalau kita lihat bahwa eh, Mayora ini ya, Mayora ini masih sideways ya di kanal bawah ya, atau garis bawah ya, bahkan ada yang tembus ya, tembus udah ke bawah dari kanal ini, dari garis bawah ini ya. Jadi kalau kita lihat ke belakangnya, kanal regres ini seperti pipa ya, di mana ada semacam bola kasti lah ya, bola pingpong ya, turun naik ya. Kalau kita perhatikan ke belakang ya, kita bisa melihat bahwa candlenya ya, ketika sudah menyentuh atau menembus garis bawah kanal regresi ya, dia akan berusaha berbalik naik ya, dan ketika dia sudah menembus garis atas kanal regresi, dia akan berusaha atau bergerak turun ya. Kita lihat nih ya, ada 2 kali ya. Nah, di sini juga ya daya dia tembus garis bawah, dan dia pun akhirnya bergerak naik ya. Jadi ini sebenarnya kesempatan untuk akum ya, di area sini ya, di area sini. Jadi artinya ya, kami melihat bahwa jika harga Mayora masih di atas 2.350 ya, dapat dilakukan pembelian dan atau akumulasi pembelian ya untuk Mayora ya. Paling tidak kami melihat bahwa area belinya ya masih bisa ya, karena ini masih di bawah garis Fibo 38,2% ya. Oke, 38,2% nih. Eh, Kalau melihat ini, di mana yang lebih baik dibeli ya, menurut kami
eh, di garis Bibo tersebut ya. Itu tadi adalah garis Bibo 8,2% atau secara harganya di 2.440 ya, batas tas untuk akumulasi ya, 2.440 ya, 2.440. Nah, sedangkan target harga ya bisa tergantung dari manajemen trading Anda ya. Kami melihat bisa di area ini ya. Oke, atau secara rupiah di antara 3.000 sorry 2.700 sampai dengan 2.780 ya. Kita harapkan bisa di sini 2.700 sampai 2.780. Adapun untuk manajemen risiko stop loss, itu kerugian dapat dilakukan jika ternyata Mayora ini ada di bawah atau tembus di bawah 2.360. Oke, demikian yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf jika ada kesalahan kekurangan dalam penyampaian kami. Kritik dan saran dapat disampaikan di kolom komentar. Terima kasih banyak buat Anda yang sudah menonton, berikan like dan subscribe. Mungkin juga berbagi kepada yang lain. Ya, terima kasih dan mohon tetap dukung kami ya dengan menonton, berikan like dan subscribe. Juga boleh kritik dan saran disampaikan, kan juga boleh berbagi kepada yang lain. Ya, mudah-mudahan itu dapat bermanfaat bagi yang lain dan percayalah itu semua akan menambah motivasi kami itu terus menyampaikan materi-materi selanjutnya dengan lebih baik lagi ya. Tentu saja memang kami memerlukan dan membutuhkan eh, dapat tanggapan dan kritik dan saran Anda ya sebagai wujud dari eh, adanya komunikasi ya di antara kami dengan teman semua dengan para yang mengikuti dan menonton materi kami ini. Oke, akhirnya kami ucapkan terima kasih banyak. Selamat melanjutkan aktivitas kembali. Tetap semangat, tetap jaga protokol kesehatan. Sampai jumpa.